واتقوا الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahu adzim. Yang terhormat para kiai, unyai, para ustadzah yang saya hormati, Ketua PCM Muhammadiyah Babat beserta ranting beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Muhyiddin yang alhamdulillah masih muda sekali, demikian pula dengan jajarannya yang saya banggakan Bapak Ibu jamaah Masjid Muhyiddin yang pada malam hari ini bisa hadir bersama kita dalam rangka tolak uji. Disediakan oleh Allah gratis hanya 21%, tapi cukup untuk panjenengan. Nah, tandanya apa? Awas DPK sesel. Tapi begitu paru-parunya itu bermasalah, maka yang 20% tadi itu tidak cukup. Kemarin waktu COVID itu loh Bapak Ibu, waktu COVID itu kalau di Surabaya kemarin, di Surabaya ada ya, oksigen itu kalau yang jualan itu sampai hoyo-hoyoan, sampai bertengkar supaya mendapatkan oksigen tabung. Kalau di sini betul ya, sami mawon. Nah, itu tandanya begitu Allah memberikan persoalan, maka bisa saja itu terjadi. Tapi alhamdulillah malam hari ini Allah berikan pada kita lingkungan yang aman, yang nyaman. Alhamdulillah pula hari ini Allah berikan pada kita dinul Islam, agama Islam. Kira-kira agama Islam itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dinilai menurut Allah emas, Allah sudah beritahukan kepada kita nanti akan berombongan orang-orang yang bertakwa itu di depan pintu surga. Nah, nanti Ketua Takmir Masjid Al-Muhyiddin tadi sudah menyampaikan tentang akan hadirnya bulan Ramadan di tengah-tengah kita. Dan mudah-mudahan beliau berharap kita ini bisa mengambil dari yang telah diberikan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus berupaya di sini untuk menciptakan agar kita ini termasuk golongan orang-orang yang akan bisa bertemu itu. Karena kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah. Umat Rasulullah SAW itu akan masuk surga ilaman kecuali
kecuali yang tidak mau, yang enggan begitu. Nah, yang menjadi persoalannya adalah kita ini termasuk orang yang mau atau yang enggan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang melaksanakan syariat Islam, maka dia itulah orang yang akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, siapa yang noleh aja tidak, bergembira saja tidak, ya tentu dia termasuk orang yang terpendek. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kalimat itu mari kita mencoba melihat diri kita masing-masing. Apa yang kita lihat yaitu iman dan Islam yang berada di dalam diri kita ini. Paling tidak melihatnya itu dengan fungsinya. Sering saya katakan bahwasanya mic ini Bapak Ibu, mic ini, pengeras ini, kalau rusak, maka mic ini, pengeras ini, sound system ini tidak akan bisa mengantarkan suara saya ke telinga panjenengan. Nah, demikian juga dengan iman dan Islam yang ada pada diri kita. Kita sudah memiliki iman, kita sudah memiliki Islam. Namun pertanyaannya, apakah iman dan Islam yang ada pada diri kita ini berfungsi atau tidak? Kalau iman dan Islam kita tidak berfungsi, mohon maaf, berarti tidak bisa mengantarkan kita ke pintu surga, apalagi ke surga yang Allah Subhanahu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di malam hari ini yang singkat ini, coba kita lihat fungsi iman dan Islam yang berada di dalam diri kita ini. Hadiahnya ini, perilaku kita mengikuti syariat Islam. Kalau orang itu mengikuti syariat Islam, berarti dia itu mau mengikuti aturan yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti malam hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau imannya tidak baik, imannya rusak, Islamnya rusak, maka akan ada saja alasan sehingga tidak bisa hadir di tempat yang mulia ini. Sajane dulu, sajane yo sehat, yo waktu, bahkan sepeda motornya yo anyar, mobilnya yo anyar. Tapi karena imannya rusak, Islamnya rusak, maka Allah yang alasan begitu. Dan itu ternyata sudah disampaikan oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita seharusnya seyogianya membuat iman yang ada pada diri kita ini tumbuh subur di dalam kehidupan kita. Tandanya kalau iman kita ini subur, seperti yang telah Allah sampaikan di dalam surat Al-Fatih, surat 35 ayat 29. Orang yang imannya baik, yang Islamnya baik, maka dalam kehidupan harian-hariannya, maka tidak akan terlepas dengan 3 hal. Tidak terlepas terhadap 3 hal. Yang pertama adalah innalladzina yatluna kitaballah. Dia senantiasa terikat terkait dengan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an. Kira-kira nyuwun sewu
One day, one juz, satu hari satu juz. Kalau enggak ya one day one apa? Ayat ya. Ya kalau satu hari tidak bisa satu juz ya paling tidak satu hari satu ayat. Tapi tidak mungkin jamaah Masjid Al-Muhyiddin, tidak mungkin Pak, tidak mungkin. Pasti jamaah Al-Muhyiddin ini orang yang luar biasa. Bimbingan dari teman-teman PCM Muhammadiyah, dari Tabligh Muhammadiyah Surabaya apa? Baban. Biasanya malam Jumat seperti ini yang dibaca apa? Al-Kahfi. Luar biasa. Maka tadi itu yang dibaca surat Al-Kahfi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga saya yakin dan percaya di telinga panjenengan begitu dibaca Al-Kahfi, insya Allah terhubung. Ada yang tadi tidak terhubung? Alhamdulillah tidak ada yang ngaco, berarti semuanya dalam kondisi terhubung, yaitu dengan Al-Kahfi. Nah jadi kalau kita ini imannya baik, Islamnya baik, maka tanda yang pertama adalah senantiasa terkait kehidupannya dengan bacaan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, tanda iman kita baik, Islam kita baik, dia itu senantiasa menegakkan sholat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu senantiasa menegakkan sholat dan berupaya dengan amat sangat untuk senantiasa berjamaah, walaupun di rumah. Alhamdulillah kalau bisa di masjid, Bapak Ibu. Salah satu keuntungan kita ketika kita melaksanakan sholat di masjid, berjamaah di masjid, hebatnya adalah kita senantiasa mendapatkan doa dari seluruh orang-orang yang melaksanakan sholat bersama kita. Bahkan yang tidak bersama kita juga mendoakan kepada kita. Coba yang di kaifiyah sholat yang terakhir yang kita baca adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti keselamatan bagimu, keselamatan bagi kalian. Jadi kita didoakan Allah. Tidak hanya selamat saja, kita juga diberikan doa oleh mereka. Mudah-mudahan rahmat Allah lah yang mengantarkan kita ke surga. Juga didoakan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak hanya itu saja, kita juga mendapatkan doa dari mereka itu, yaitu dengan keberkahan. Sehingga seluruh kesehatan kita berkah, rezeki kita berkah, umur kita berkah. Nah kalau sudah tahu seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita masih jauh dari masjid, rasanya ya kurang pas Bapak Ibu. Kalau demikian berarti iman dan Islam yang ada pada diri kita belum sehat. Kemudian yang terakhir, tanda dari orang-orang yang iman dan Islamnya sehat adalah dia senantiasa infak dan sedekah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ini bisa menegakkan tiga itu dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah, walaupun kita tidak sekaya, mohon maaf, Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri kenal ya Bapak Ibu ya, tahu ya, yang dulu waktu Pak Presiden Soeharto. Kapan itu saya ke Jakarta, alhamdulillah di menaranya beliau mendirikan masjid besar dan jamaahnya luar biasa ternyata. Nah, walaupun kita tidak sekaya itu, mobil kita tidak Alphard,
Tetapi ketika kita dalam kesehariannya ini, tiga ini kita gadoli: bacaan Al-Quran, sholat berjamaah, infak dan sedekah, maka kata Allah, kita tidak pernah akan rugi di dalam kehidupan ini. Saya punya contoh seorang pasien saya, Bapak Ibu. Saya ini tukang cuci, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya pekerjaannya ini tukang cuci. Jadi saya ini setiap harinya mencuci darahnya orang itu lebih dari 100. Jadi saya itu pekerjaannya di Rumah Sakit Karangjangan, di Dr. Sutomo. Di tempat saya itu khusus, yaitu tempat cuci darah. Cuci darah itu orang gagal ginjal. Kalau orang sudah cuci darah, berarti ginjalnya sudah tidak berfungsi. Kalau berfungsi sudah minim sekali, tinggal 10-15% saja. Berarti hidupnya ya sementara ini digantungkan dalam artian kesehatannya itu dengan cuci darah. Seumur hidup. Tadi itu, mohon maaf, saya dari Surabaya itu menurut pasien saya yang di Bojonegoro cuci darah itu 7 tahun, seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. 7 tahun, Pak. Mobil dari Bojonegoro ke Surabaya. Tak suruh pindah, tidak mau. Orangnya kadang cocok di Surabaya. Jadi sudah 7 tahun. Pasien saya ada yang 22 tahun dan sebagainya. Ya, jadi mohon maaf, ini selingan Bapak Ibu, selingan ya. Jadi supaya kita ini tidak mengarah ke sana, anak-anak kita pastikan, mohon maaf, minumnya adalah suli ya. Maksudnya air, itu mereknya ya. Minumnya adalah air. Jangan beli minuman-minuman yang diawetkan. Kan ada Bapak Ibu tuh teh diawetkan. Ya kan ada tuh. Saya tidak menyebut merek ya. Jadi seluruh makanan minuman yang diawetkan ya nanti dulu lah. Terutama adik-adik kecil kita yang sekolah SD, SMP, kan sangat menarik rasanya itu, sangat lezat. Tetapi tidak baik-baik saja untuk organ tubuh kita. Loh ya tak Pak? Ya. Kenapa? Karena memang tubuh kita itu memiliki keterbatasan. Tubuh kita memiliki keterbatasan dalam membuang zat kimia, zat pengawet. Karena rata-rata makanan dan minuman itu diawetkan dengan pengawet. Oleh karena itu hindari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kita itu tidak sekaya Abu Rizal Bakri, tetapi kalau kita ini menjaga dari 3 amalan kita ini, maka kita tidak pernah akan rugi di dalam kehidupan ini. Sehingga kapan saja, di mana saja didatangi oleh malaikat maut. Pernah dilihat Bapak Ibu oleh malaikat maut? Belum ya? Belum. Jadi kapan saja, di mana saja didatangi oleh malaikat maut, maka yang terjadi adalah hiburan, berita yang menggembirakan. Berarti sudah digambarkan oleh Allah apa yang akan kita raih, yang akan kita dapat. Maka malaikat-malaikat yang lain itu akan memberitahu, santai mas, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum. Santai mas, insyaallah Allah sudah menyediakan surga untuk panjenengan semua. Ini kalau imannya berfungsi dengan baik. Nah, ada yang kedua Pak. Fungsi iman kita yang kedua adalah sebagai perisai, sebagai imun, kekuatan
walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal. Sebaliknya Pak, setan itu, orang-orang kafir itu guide-nya, pemandunya yang diikuti adalah hawa nafsu. Dan oleh karena itu fungsi iman yang kedua, kita seharusnya harus mampu sebagai perisai, sebagai pelindung perisai. Kalau ada, mohon maaf, barangkali saya yakin di dekat sini tidak ada tokoan dorong, sangat tidak ada ya Bapak Ibu ya di sini ya. Sangat ya. Kalau di Surabaya itu tokoan dorong itu berjalan gitu. Ya kalau tokoan dorong nggak ada ya judi atau minum-minuman komer. Kalau iman dan Islamnya baik, maka sudah tentu pasti dan pasti akan ada perisai bahwasanya wis gak wayahe awak dhewe ikut di dalam. Kenapa? Karena kita orang Islam, karena kita orang beriman, karena kita akan bertemu di pintu surga. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setan itu tidak berhenti. Nah, ini yang menjadi masalah. Setan ini tidak pernah tidur, Pak. Dia terus berjuang pagi, siang, malam, membuat yang namanya keturunan Adam ini supaya tidak dalam garis yang lurus tadi. Di dalam surat Al-A'raf ayat 15, di situ Allah memberitahu kita bahwasanya kehidupan kita ini tidak dibiarkan mulus oleh yang namanya keturunan iblis tadi. Qala fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Dia pagi, siang, malam terus mengintai kita. Supaya apa? Supaya kita tidak istiqomah pada jalan yang lurus. Dia sudah paham Bapak Ibu. Kalau dia datang ke ibu-ibu yang dipakai senjata adalah apa Bapak Ibu? Biasanya rasa-rasa ya, gibah. Kalau datang pada bapak-bapak, dia ada saja. Dia tidak berhenti, Pak. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, terus dia mengintai kita supaya kita ini tidak pada jalan yang lurus. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah penelitian menunjukkan kepada kita bahwasanya dari penelitian itu hanya 7% saja orang yang meninggal itu yang lesannya, ucapannya adalah la ilaha illallah atau kalimat thayyibah. Berarti dari 100 orang Islam yang meninggal yang ucapannya adalah kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah, hanya 7% saja. 100 hanya 7 saja. Ini penelitian di Rumah Sakit Islam di Jakarta diteliti. Dari sekian banyak orang yang meninggal, ternyata yang kalimatnya terakhir adalah kalimat thayyibah hanya 7% saja. Nah, inilah kehebatan dari iblis laknatullah itu untuk berjuang pagi, siang, malam untuk menghalangi manusia dari siratal mustaqim.
karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Allah itu yang menciptakan kita, Allah lah yang memberi petunjuk kepada kita, diberikan oleh Allah dengan ibadah siamu Ramadan. Dengan diberikan ibadah siamu Ramadan, maka harapannya adalah manusia-manusia yang memiliki iman, yang memiliki Islam, bisa menahan hawa nafsunya sehingga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama yang dicegah oleh Allah adalah makan dan minum, Bapak Ibu. Karena dari makan dan minum ini, yang pertama adalah akan mempengaruhi sel-sel tubuh manusia tersebut. Kalau orang iman, orang Islam masih membiarkan dirinya konsumsi terhadap makanan yang haram, baik itu zatnya maupun ghairi, maka dagingnya akan tumbuh dari bahan yang haram. Lah otomatis Pak, dijak sholat jamaah yo nganggur, dijak puasa yo mabuk, apalagi dijak infak dan sedekah, tambah nganggur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diarahkan ke sana, Bapak Ibu. Dengan siang Ramadan ini visi kita baik. Dengan siang Ramadan ini jiwa kita baik. Dengan puasa Ramadan insya Allah iman dan Islam kita baik, sehingga menjadi la'allakum tattaqun. Kalau sudah menjadi la'allakum tattaqun, maka sudah semestinya kita akan bertemu dengan tujuan diberikan puasa pada kita, yaitu bertemu di pintu surga. Nah, mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya dan anak-anak kita, istri kita yang kebetulan tidak bisa hadir yang malam hari ini, sama seperti kita, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, imannya baik, Islamnya baik. Tandanya adalah bacaan Al-Quran yang tertata baik, qiyamul lailnya baik, sholatnya baik, kemudian infak dan sedekahnya baik. Dengan itu insya Allah kita akan bertemu di pintu surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah jam 21. Diteruskan atau ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, saya kira sudah jam 21. Kita coba ingat-ingat. Jadi yang pertama tadi, maksud dan tujuan Allah memberikan ibadah puasa Ramadan yang pertama tadi adalah mempertemukan kita di pintu surga. Sebagai konsekuensi ibadahnya adalah kita mencoba membaca Al-Quran. Baca Al-Quran kan wong loro yo iso, wong kan duwe yo iso, wong setengah duwe yo iso, wong sugih yo iso. Kalau batasan. Demikian juga dengan sholat, wong sugih yo iso, wong sing gak duwe yo iso, wong loro yo iso, wong sehat yo tambah iso. Kemudian yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Silakan dengan infak dan sedekah terang-terangan, tidak apa-apa, tersembunyi baik. Saya yakin jenengan juga bisa. Tidak mungkin jenengan tidak punya sisa, pasti punya. Kalau kau tidak punya uang, pasti bisa tersenyum. Coba tersenyum. Jenengan tidak usah tersenyum, misalkan datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid, pasti mendoakan saudara kita yang berada di masjid. Berarti intisar sedekah, Bapak Ibu.
Jadi orang yang bertakwa itu sudah diberikan karakter oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian itu, dan itu bisa dicapai oleh semua lapisan masyarakat yang peduli itu siapa saja. Nah, dengan 3 hal itu insya Allah kita diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah dikabarkan oleh malaikat tadi, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah telah mengabarkan, memberi informasi yang menyenangkan, yaitu dengan surga yang telah disediakan oleh Allah bagimu. Dan mudah-mudahan yang sedikit kami berikan pada malam hari ini mampu membawa kita menuju ke Ramadan yang baru. Saya lihat alhamdulillah generasi muda di Masjid Al-Mu'min ini luar biasa. Mudah-mudahan beliau nanti, teman-teman kita nanti mampu menjadi pengganti generasi yang berikutnya. Dan saya berdoakan mudah-mudahan seluruh yang hadir pada malam hari ini dibuka qalbunya oleh Allah dengan iman dan Islam. Keluarganya yang sakit segera diberikan kesembuhan Allah. Yang rezekinya lagi sempit mudah-mudahan segera diberikan kemudahan rezekinya Allah. Anak-anaknya yang belum nikah mudah-mudahan segera menikah. Anak-anaknya yang belum mendapatkan pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan. Dan saya doakan seluruh jemaah bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa mengambil hikmah selama Ramadan, dan keluar Ramadan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari mudah-mudahan kita senantiasa beristiqomah mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita disampaikan